leluhur kita memberikan warisan. Garis bawah, warisan. Nah, warisan itu yang diturunkan adalah warisan yang baik. Apabila leluhur kita memberikan warisan yang baik kepada anak cucu keturunannya untuk generasi selanjutnya, wajib anak cucu keturunannya memelihara warisan tersebut. Ini kan begitu prinsipnya dalam hidup ya. Nah, NKRI Indonesia itu adalah bentuk dari warisan para pejuang leluhur-leluhur kita semua. Bayangkan seolah-olah kakek buyut kita memberikan warisan berupa negara yang indah ini, persatuan yang kokoh. Demikian pula di dalamnya majemuk, banyak bahasa, banyak budaya, tapi semuanya bersama-sama mengejar mimpi yang sama. Apabila warisan tersebut dihianati, sebaiknya dicoret dari kakak, karena yang menjaganya pun banyak. Lebih banyak yang ingin menjaga warisan tersebut ketimbang yang ingin mengobok-ngobok warisan itu. Nah, coret saja dari kakak orang-orang itu, karena orang-orang itu sama juga ingkar, mengingkari warisan yang diberikan oleh para leluhurnya. Orang macam ini ya, itu kufur nikmat. Orang yang kufur nikmat jangan dikasih nikmat lagi, karena biar bagaimanapun itu akan dirusak, akan dihancurkan. Itu poin terkait dengan NKRI. Jadi kalau sama-sama cinta dengan NKRI, ya cintailah identitasnya, cintailah budayanya. Kalau yang buruk-buruk ya disingkirkan pelan-pelan, tapi kan itu juga ada prosedurnya, nggak serta-merta. Jadi orang-orang, kembali lagi, yang ingin merubah Pancasila sudah pasti bukan orang Indonesia, karena identitasnya bukan orang Indonesia. Maka dari itu tidak suka dengan warisan yang diturunkan. Nah, betul yang tadi saya bilang, coret saja dari kakak. Kaitannya dengan jadi gini, ide-ide untuk merusak Pancasila itu pasti dari luar. Itu kerjaan orang luar itu. Dan hari ini kita mengetahui contohnya. Nah iya, dan hari ini kita sudah mendeteksi siapa orang-orang dalam tanda kutip luar itu. Ya orang-orang yang ingin mengganti Pancasila, yang ingin merubah identitas bangsa, yang ingin mensabotase sejarah bangsa. Itu adalah orang-orang yang ingkar dan kufur terhadap apa yang diberikan oleh leluhur. Makam-makam palsu dijadikan alat untuk di masa depan merubah identitas bangsa kita. Itu ancaman serius itu. Bukan bercanda, bukan main-main. Kehilangan identitas sama juga kehilangan jati diri. Kehilangan jati diri artinya kita tidak tahu apa-apa lagi. Bung Karno pernah mengatakan, jas merah, jangan lupakan sejarah. Lah, generasi sekarang mau dihilangkan sejarahnya, lalu diam kita. Apakah kita bodoh gitu? Otaknya nggak jalan? Orang yang benar, orang yang waras, orang yang cinta pasti akan bereaksi. Pasti itu. Hanya orang yang tidak waras lah yang tidak akan bereaksi dan bahkan mendukung. Dan saya tegaskan, itu bukan orang Indonesia namanya. Nah, kelompok ini juga sebetulnya ingin merubah tatanan agama yang betul. Orang-orang ini, kelompok ini ingin mensabotase realita genetika. Saya jelaskan, dari aspek genetika, keturunan Sayyidina Ali harus satu haplogrup dengan Sayyidina Ali. Itu sudah dasar sekali. Itu sudah prinsip. Maka mustahil apabila Sayyidina Ali
punya keturunan garis lurus laki-laki, tapi beda-beda haplogrup. Anda tanya sama profesor manapun di belahan dunia manapun, jawabannya pasti sama. Seorang laki-laki apabila dia punya keturunan laki-laki yang berlanjut ke generasi-generasi selanjutnya yang laki-laki juga, pasti punya haplogrup yang sama dengan moyangnya. Itu pasti itu. Tapi coba lihat apa yang dibuat sama Habib-Habib ini. Mereka menginginkan, ya, keturunan Sayyidina Ali itu haplogrupnya bercabang-cabang, bermacam-macam. Haplogrup G, haplogrup L, haplogrup R. Semua pengen dimasukin jadi keturunan laki-laki Sayyidina Ali. Ini konsekuensinya tahu atau tidak? Konsekuensinya ini artinya sama dengan menuduh Sayyidah Fatimah Az-Zahra kawin-mawin dengan orang lain yang beda haplogrup. Nanti Sayyidah Fatimah kawin sama yang haplogrupnya G, anaknya G. Sayyidah Fatimah nikah dengan orang yang berhaplogrup L, ya anak laki-lakinya pasti L. Begitupun juga dengan R. Ini tujuan keji, jahat, zolim. Kalau nggak buru-buru tobat, siap-siap nanti ditobatkan. Demikian dari saya. Silahkan host dilanjut. Terima kasih Kang Haplo, luar biasa ya, sangat jelas sekali. Subhanallah, alhamdulillah. Siapa barangkali yang mau narasi, boleh? Saya assalamualaikum, Bang Ajab, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau narasi, saya persilahkan apa Bang Ali? Ya, narasi tentang kesombongan Mbak Alwi emang ada dari zaman dulu, dari zaman Nabi Musa, bukan dari sekarang aja. Dari zaman Nabi Musa, mereka sampai terkutuk oleh Allah dari kesombongannya. Lalu mereka sampai sekarang, sampai detik ini, mereka dikutuk. Mereka dikutuk oleh manusia sekarang, Allah dan manusia. Di mana saja mereka duduk, mereka itu terasing. Pertama, kita dibohongi oleh mereka. Lalu ketahuan kebohongannya. Nah, di situ para manusia mengutuk mereka, begitu. Di mana saja. Lihatlah, bukalah buku-buku sejarah atau cari Google atau di YouTube. Lihat tentang Fatimin, lihat tentang ini, tentang semuanya. Mereka itu segalanya, mereka itu ingin dituhankan oleh manusia. Ini dia kesombongan mereka. Malah saya lihat tadi di roomnya si Muhammad itu, Kiai Imad sombong. Sombongnya di mana? Saya minta naik nggak dikasih, nggak dinaik-naikin. Saya mau tanya, di mana? Apakah orang kalau bertanya mana isbatnya itu disebut sombong? Kan orang-orang yang nggak masuk akal. Jadi menuduh orang yang tidak begitu. Ya, silakan yang lain. Gini, boleh saya? Boleh. Jadi sebenarnya gini, Kiai Imaduddin itu hanya coba gini, hanya memberikan salah satu penelitiannya, pemikirannya dalam hal tentang nasab para habaib ini. Ternyata nasabnya pada saat diteliti banyak yang tidak sesuai, gitu, dan akhirnya dipertanyakan. Hanya memberikan satu pandangan keilmuan yang berbeda, yang selama ini diyakini, kan gitu. Seharusnya yang para habib ini gak usah marah, karena ini kan hasanah keilmuan. Seharusnya awalnya tidak usah dijegal di Kiai Imad. Semakin dijegalnya Kiai Imad, semakin masyhurnya keilmuannya Kiai Imaduddin tentang perihal nasab ini. Disinilah salah langkah para habaib ini pada saat dia marah karena
tidak sepakat dengan penelitian Kiai Mat. Nah, pada saat dia marah itu berarti kan ada sesuatu. Nah, sesuatu ini apa loh? Kalau memang dia menjunjung tinggi keilmuan harus tidak usah marah. Tapi karena dia marah dan menjegal, melakukan persekusi pada awalnya, nah berarti kan ada sesuatu. Nah, sesuatu ini kita bisa ketahui berarti mereka ini takut kehilangan yang mereka sudah nikmati berpuluh-puluh tahun selama ini. Nah, itu jelas kok semuanya bagi kita yang mau berpikir. Tetapi kalau yang orang nggak mau berpikir, oh pasti, oh nggak bener tuh Kiai Mat. Oh kayak Mat tuh PKI ya. Itu orang yang nggak mau berpikir, orang yang terkekang seperti katak dalam tempurung. Jatuhnya imanin saja. Nah, karena ajaran Islam itu bukan imani. Ajaran Islam itu kita suruh berpikir, baru kita imani. Kalau seperti itu, ya sama aja seperti yang sebelah. Ya lanjut, monggo. Mau HP. Terima kasih Abang Coba. narasi. Kita mau Bang Ajab tuh kasih narasi Bang Ajab. kita pengen Ajab. dengar azab kubur buat Silakan. mukimat. Ayo, Bang Ajab, azab silakan, kubur buat mukimat. silakan. Silahkan. Assalamualaikum Bang Ajab. Imanin aja, Kang Dadang. Intinya imanin aja, Kang Dadang. Bang Ajab. Kalau nggak ada bunyinya, saya mau nambah narasi sedikit. Ya, sekarang Monggo. saya upload, silakan saya kasih kesempatan. Bang Ajab mau bicara dia. Jadi malah terkait dengan cara berpikir ya, ilmiah. Ilmiah itu begini kawan-kawan. 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 6. Nah, sekarang kita perhatikan. Kita bisa tahu 6 karena ada faktor-faktor yang ditampakkan. Ada angka 1, ada angka 2, ada angka 3. Dari situ kita bisa tahu angkanya hasilnya 6. Lalu seandainya 1 saja kita hilangkan, 1 angka saja, misalnya angka 2 kita hilangkan, 1 ditambah 3 apakah sama dengan 6? Ini kesimpulan yang salah. 1 ditambah 3 itu sama dengan 4, bukan lagi 6. Penarikan kesimpulan di dalam berpikir ilmiah itu seperti matematika. Datanya Hilangkan tambahnya aja. Ya, datanya ada Hilangin dulu. tambahnya aja. Ya, datanya ada dulu. Dari data tersebut kita hitung, kita kalkulasi, kita pikirkan, kita tarik kesimpulan. Nah, itulah sama dengan. Sama dengan kesimpulannya apa? Dari data yang ada. Kiai Imat sudah mencari datanya. Datanya 1, 2, 3, 4, 5. Dari data yang ada, apa kesimpulannya? Sama dengan nasab Ba'alwi dipertanyakan atau tidak tersambung. Dari mana datanya? Ya itu tadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang ditunggu Kiai Imat adalah ada nggak dari pihak Ba'alwi yang punya data tambahan yang sanggup merubah kesimpulan yang kemarin dimunculkan. Itu berpikir ilmiah. Jadi ketika ada orang yang berpikir ilmiah, lawannya itu adalah lawan ilmiah juga. Mana datanya untuk bisa merubah kesimpulan yang tadinya ditarik? Ini kan begitu. Lah, sekarang yang terjadi ketika ditampakkan datanya dan sudah ditarik kesimpulan dalam bentuk pertanyaan loh ya. Ending-endingnya apa? Dibilang membenci. Oh, nggak begitu kawan. Berpikir ilmiah nggak ada urusan benci. Berpikir ilmiah itu urusannya data dan fakta untuk bisa kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan itu yang kita cari. Nah, maka monggo dari kawan-kawan kibin-kibin, nggak usahlah terlalu banyak narasi A, I, U, E, O, benci, PKI, ini, itu, anu. Mana datanya? Kita verifikasi, kita validasi dulu. Data yang bisa terverifikasi dan tervalidasi akan kita masukkan ke dalam persamaan untuk dikalkulasi ulang.
sehingga bisa ditarik kesimpulan. Begitu kira-kira dari saya. Silakan Saya Billy. tambahin dikit. Jadi semalam itu si TG Terima ngebalik kasih, Bang Abdul. narasinya tuh. Jadi ngebaliknya gini si TG semalam itu. Buktikan mana data yang membatalkan. Aku langsung jawab gini ya. Jadi kalau dia itu batal itu justru karena nggak ada data. Ibarat rumus gelap itu nggak ada. Kenapa? Karena ketidakberadaan cahaya itu jadi gelap kayak nasab Balawi. Nah, karena nggak ada datanya kan gitu. Iya. Assalamualaikum Bang Dejet. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Sehat, Bang Dejet? Ya. Alhamdulillah sehat. Wah, Ya, menarik syukur, ini tema Alhamdulillah. ini ya. Itu yang saya harapkan. Silakan Bang Dejet. Silakan. Baik, saya kalau tadi itu kan ketika Bang Haplu memaparkan dari apa ya, lebih banyak ke apa metode pembuktian itu merujuk kepada DNA. Ya memang itu pada intinya itu harus ke sana gitu. Artinya sebenarnya pembuktian DNA itu hal yang paling sederhana ketimbang harus ke kutub utara, selatan ke barat cari kitab suci itu kan tidak ketemu-temu juga. Karena memang yang paling relevan itu adalah tes DNA, dan tes DNA itu adalah arahan ketimbang harus membuktikan kitab-kitab sezaman itu yang dicari di mana tentu keberadaannya gitu kan belum bisa ditemukan. Alternatif terbaiknya adalah tes DNA. Tetapi persoalannya di situ malah muncul. Ketika tes DNA itu dilakukan, mungkinkah Fatimah Tuzahra itu memiliki garis keturunan yang berbeda-beda? Nah, apakah hal ini harus tetap dipertahankan atau mengambil kesimpulan lain? Karena kalau ini dipertahankan, apa yang disampaikan Bang Haplu tadi ya sama saja menuduh kan gitu kan. Karena jelas orang-orang yang memahami persoalan DNA ini udah ngerti jalur paternal itu yang seperti apa. Oke, itu saya apresiasi A+, itu keren banget cara menjelaskannya. Nah, saya coba untuk tidak mau kalah keren dari Bang Haplu nih. Dari Mantap. pemahaman dari pemahaman yang saya pahami. Jadi begini ya. Dulu itu saya itu juga ketika masih jadi muhibin, walaupun nggak akut-akut banget ya kan. Jadi jongos lah, bukan muhibin ya. Jadi jongos walaupun tidak akut-akut banget gitu kan, yang masih menggunakan rasionalitas untuk berpikir. Itu saya tuh dulu pernah mendengar bahwasannya ada salah satu di antara dari mereka Jadi dari intinya Bang Dejet muhibin cerdas ya. Jadi muhibin cerdas, ya pinter. Ya ya, silakan. bukan jongos saya muhibin pada akhirnya kan. Lanjut. Jadi sempat diceritakan itu kan berdasarkan cerita dari mereka saja bahwasanya memang ada salah satu catatan itu yang merujuk kepada garis keturunan itu gitu. Walaupun pada saat itu saya itu tidak memahami secara persis apa yang dimaksud dengan catatan itu yang diikat dalam kain lontar, kata itu tidak akan pernah dikeluarkan kecuali kalau ada hal-hal yang memang harus dikeluarkan, dan itu yang mengeluarkannya adalah salah satu tokohnya, salah satunya ya Robito Alawiyah itu seperti itu aja bahasanya. Nah, cuman kita tidak usah masuk ke wilayah itu karena pernyataan itu belum tentu juga kebenarannya gitu kan. Nah, menariknya ketika persoalan polemik nasab ini mulai ditanggapi secara serius. Ya baik saya pribadi juga gitu. Bagaimana ini kita melihat persoalan klaim lalu dibantah dengan sebuah kajian, ya memang ini ada waktu, ada proses yang awal-awalnya tuh bagi kita sendiri, Kiai Imad itu apakah terlalu prematur mengartikan, menolak, menafikan ya kan nasab Galawi ini yang secara kita udah tahu turun temurun udah tersambung. Nah, atas dasar itu tadi kita kan orangnya yang tidak ingin, tidak suka, tidak mau yang katanya. Nah, pada akhirnya kita juga ikut melihat, membaca. Karena hal yang sangat mempengaruhi saya itu, Kiai Imad ini tidak melakukan penelitian langsung ke lapangan. Itu hal yang membuat
saya itu agak sedikit ragu dengan Kiai Imad pada saat itu ya kan. Namun setelah kita baca, ya ada argumen yang juga disampaikan oleh Kiai Imad itu yang bisa saya terima. Sesuatu yang mau diteliti itu barangnya ada gitu. Nah kalau sudah dilihat, dicari barangnya itu tidak ada, untuk apa lagi diteliti? Masuk akal juga. Nah perdebatan-perdebatan itu pada akhirnya membuat saya itu mencari-cari, baik dari kitabnya, bukunya yang dikarang oleh Ba'alawi, tim Ba'alawi, seperti Rumel Abbas, Hanif Alatos, Dr. Ja'far, semuanya itu yang bisa saya konsumsi, saya baca itu hanya untuk mempersatukan pendapat 12 pertanyaan dari Kiai Haji Imaduddin itu. Di antara buku-buku itu tidak semuanya tidak mewakilin gitu. Tapi ketika saya membaca dan saya beli sendiri buku itu, Keabsahan Nasab Ba'alawi membongkar penyimpangan pembatalnya, yang bukunya segede gaban itu, yang 521 halaman itu, di halaman 268, kawan-kawan boleh cek itu. Itu hal yang paling menarik perhatian saya untuk saya baca gitu kan. Kenapa? Di belakangnya itu ternyata gelar-gelar. Saya pernah dengar Maula Dare, pernah dengar Sohib Mirbat, pernah dengar Qoli Qosam. Tidak ada yang menggunakan marga-marga itu. Ya karena apa? Kemungkinan besarnya memang tokoh itu juga di zamannya juga tidak ada gitu. Makanya tidak digunakan nama itu sebagai garis keturunan. Nah oleh karena itu, dalam perspektif Bang Haplu tadi, saya sangat senang. Tapi dalam apa yang saya cari dalam sebuah literasi, memang tidak bisa menyambungkan sebuah riwayat itu sekalipun lah. Kalau DNA itu bagi saya itu terlalu berat gitu. Nah catatan pun ini tidak ada gitu. Bagaimana kita menelusurinya? Apa yang diteliti Kiai Imad terkait dengan riwayat hidup mereka ini, itu memang mulainya itu dari Abdurrahman Assegaf ke atasnya itu tidak bisa lagi dibaca ya, karena apa? Akan sulit mencari catatan 550 tahun yang lalu tanpa ada, akan sulit mencari keturunan 550 orang itu langsung jadi profesor. Dia sekolah SD dulu, SMP, SMA, kuliah S1, S2, S3, lalu nanti baru jadi profesor. Seperti itu prosesnya. Tidak ada orang hari ini itu tiba-tiba langsung jadi, oh Anda tidak boleh meneliti itu karena Anda bukan profesor dan sebagainya. Nah ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering kali, acap kali disampaikan seperti tadi seorang TG, disuruh membuktikan, kok malah kita yang harus membuktikan. Ketika ada sesuatu tidak dianggap, buktikan kalau itu tidak dianggap. Lagi mana? Bonteng aja enggak, kan begitu. Kok dia ngaku-ngaku anak saya? Kan ini kan sesuatu yang sebenarnya geli aja kita melihatnya. Jadi oleh karena itu dalam perspektif saya sepakat ya bahwasanya pembuktian itu perlu. Walaupun saya itu tidak terlalu menuntut tes DNA, tetapi paling tidak dari catatan sejarah itu juga harus bisa diyakinin sebagai pedoman. Karena apa? Dalam sebuah kaidah ilmu nasab, di dalam Rosail fi ilmi ansab itu jelas cara menetapkan nasab itu menggunakan kaidah itu. Nah, coba ikutin aja kaidah itu. Tapi hari ini di halaman 268 itu saya sudah memastikan bahwasanya catatan nasab itu memang tidak ada. Seperti itu ya kawan. Terima kasih. Mantap Bang Oke, Dede. assalamualaikum, luar biasa Abang Dede. Dede. Mantap. Subhanallah, jelas lugas pokoknya untuk mencerdaskan anak bangsa. Assalamualaikum Abang Doleng. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Kang NKRI. Ya abangku udah denger tadi ya, Abang DJ, Abang Ali semua udah narasi. Sekarang tinggal Abang Doleng, silahkan. Oh ya, terima kasih waktunya, host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin saya hanya menambahkan saja, Kang host. Ya betul seperti dikatakan kawan-kawan itu. Sebetulnya kalau kita mau jujur,
dengan keilmuan. Kita pakai logika saja juga sudah paham sebetulnya. Karena apa? Selama 550 tahun nasab Habib Alawi ini kan tidak pernah tercatat dalam kitab-kitab nasab. Itu sebetulnya mudah, simpel kok. Karena yang selama ini ditulis oleh kelompok-kelompok Ba'alawi itu kan hanya di kisaran abad ke-9 yang dikarang oleh Ali Asy'ari. Itu sumbernya kan. Ternyata kan sebelumnya tidak ada catatan nama Ubaidillah yang dicangkokkan kepada Sayyid Ahmad bin Isa. Tidak ada. Makanya mereka ketika ditanyakan untuk menampilkan kitab sejaman, yaitu kitab abad ke-4 sampai abad ke-8, itu kan tidak mampu. Bahkan mengutus Rumel Abbas untuk mencari ke Timur Tengah. Sampai saat ini kan mana nggak ada, karena memang tidak ada catatannya dalam kitab-kitab nasab pada abad ke-4 sampai ke-8 ini. Kalau mencari ke ujung dunia sekalipun itu tidak akan menemukan. Wong barangnya nggak ada. Namanya tokoh fiktif Ubaidillah itu hanya direkayasa dikarang oleh Ali Asy'ari untuk disambungkan kepada Ahmad bin Isa. Saya kira kan seperti itu. Dan dalam pertanyaan 12 pertanyaan Kimaduddin itu yang paling mendasar adalah ditantang kepada ahli sejarah yang menyebutkan bahwa apakah pernah Ahmad bin Isa itu hijrah ke Yaman. Itu kan ternyata tidak ada kitab-kitab sejarah histori perjalanan Ahmad bin Isa itu ke Yaman, itu tidak ada. Kalau memang sudah ada, logikanya kan seperti itu. Kalau memang itu nasab Habib Alawi itu dalam kitab-kitab nasab abad ke-4 sampai ke-8 itu ada, dan ahli sejarah atau buku-buku sejarah, kitab-kitab sejarah yang menyatakan Ahmad bin Isa itu pernah hijrah ke Yaman, itu mungkin sudah ditampilkan ke umum, ke halayak banyak, ke publik ditampilkan. Ya faktanya sampai saat ini hanya mempertahankan nasab bodong dengan apa? Dengan tipu-tipu mengatasnamakan ulama-ulama. Kan seperti itu selama ini. Apalagi dikaitkan dengan tes DNA. Kalau ada dari kalangan Habib Alawi yang haplogrupnya J, itu kan mungkin sudah diumumkan di dunia mungkin bahkan. Faktanya kan tidak ada, hanya pola tipu-tipu saja, mengharamkan justru tes DNA. Itu kan lucu itu. Itu karena mereka itu apa? Tidak jujur dalam bernarasi, berilmu, menyampaikan ilmu itu tidak jujur. Dan saya sayangkan itu terhadap para kiai-kiai itu yang katanya ulama itu mengatakan harus husnudon saja, itu saya kira penyesatan itu. Menyesatkan umat Islam. Bukan untuk membangun pemikiran atau mencerdaskan umat Islam. Justru itu kiai-kiai yang masih membela dengan tanpa data, itu justru menyesatkan umat Islam untuk selalu bodoh, untuk selalu menjadi budak-budak bangsa asing, itu saya kira. Karena tidak jujur dalam keilmuan, dalam menyampaikan narasi-narasi keilmuan. Saya kira seperti itu, Has Munggo. Terima kasih teman-teman bisa Bang Galeng. Luar biasa ya narasinya semua. Bang Sam mau nambahin, Bang Sam?